klien pelit nggak mau keluar duit. Oke. Itu kan sebenarnya basically permintaan viral itu adalah gue nggak punya duit tapi gue pengen impact sebanyak-banyak kan. Itu agak ngeselin gitu. Dan waktu saya di marketing terakhir saya selalu bilang jangan pernah minta viral, sesuatu minta viral. Sesuatu yang saya nggak pernah suka tuh sebenarnya engagement metric. Buat saya nggak ngerti saya buat apa. Gitu. Buat saya the only metric yang matters itu sebenarnya itu sales gitu atau Halo, saya Hendry Manampiring, lagi hadir di Linting, Lika-Liku Marketing. Hari ini gue dan Irin akan ngomongin tentang pengalaman gue, suka duka di marketing advertising, pelajaran-pelajaran penting apa dari selama karir itu. Dan kita akan ngebahas buku terbaru gue, Si Kembar gue bilangnya, ada Sajaksel dan 50 to 20. Itu lahirnya dari mana sih, inspirasinya dari mana aja. Nah itu hal yang kita akan ngomongin hari ini. Halo, gue Irin. Hari ini ketemu lagi dengan gue di Linting, Lika-Liku Marketing. Hari ini kita akan banyak mengulik dunia agency di tahun sekitar 20 tahunan yang lalu. Dan sebenarnya ini juga relate sama buku baru dari penulis yang sangat terkenal. Jadi jangan lupa ditonton ya. Bye. Oke, halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan gue Irin dari Commercial Director Fosfoyer. Kali ini kita kedatangan penulis yang gue sendiri adalah fansnya nih. Jadi gue cukup deg-degan nih. Apalagi beliau baru keluarin 2 buku baru dan kita pengen banget tahu banyak banget cerita beliau tentang bukunya dan juga yang pasti viral dan juga tentang kurang lebih kerjaan sebelumnya tuh seperti apa sih. Jangan lupa kita ketemu langsung dengan Pak Henry. Halo Pak. Halo Irin, apa kabar? Baik, gimana perjalanan ke sini? Macet ya Pak? Standar. Aman ya berarti ya. Pak, boleh gak sih kurang lebih sebelumnya mungkin pasti udah banyak yang kenal nih. Tapi boleh gak sih sekilas kenalin dikit tentang Pak Henry itu sendiri ke teman-teman dari Selinting. Oke. Halo teman-teman Selinting, ini saya Hendry Manampiring. Ngenalin diri saya gimana ya, bingung juga. Kalau pakai resume gitu ya, kalau ngelihat CV, ya saya lebih banyak sebagai profesional di advertising dan marketing sebenarnya. Advertising, marketing, branding lah. Gitu, itu satu dunia. Itu memang waktu saya terbanyak di situ. Walaupun saya sebenarnya kuliahnya nggak nyambung, saya kuliahnya akuntansi. Akuntansi. Saya sarjana akuntansi, tapi berkarir di marketing, advertising dan brand. Dan itu kira-kira 25 tahun deh saya udah kerja. Sampai kemudian tahun lalu saya memutuskan mencoba full time jadi penulis. Sebenarnya saya menjadi penulis kalau dihitung dari buku terbit pertama kali ya, itu berarti 13 tahun gitu, dari 2012. Tapi untuk waktu yang lama tuh saya cuman part time aja, jadi tetap kerja full time, nulisnya nyambi. Baru mulai tahun lalu mencoba menjadi penulis full time. Gitu deh kira-kira kenalan singkat. Oke, thank you banget nih Pak Henry sebelumnya bisa hadir ke sini. To be honor banget kita bisa ngobrol. Happy to be here, diundang oleh Fosfoyer. Oke. Pak, kira-kira boleh tahu gak sih memulai dengan 2 buku di 2025 nih ya, betul kan ya? Betul. Itu sebenarnya kan yang kali ini bukunya lebih banyak POV dari Pak Henry sendiri ya secara personal ya. Sebenarnya ada gak sih trigger yang muncul untuk, apalagi ini kan bukunya untuk yang generation nih, sebenarnya apa sih trigger yang muncul untuk membuat 2 buku ini sebetulnya? Kan berbeda nih sama beberapa buku sebelumnya kan. Itu ada gak sih trigger khususnya tuh apa Pak kira-kira? Ya triggernya tahun lalu ya, waktu saya masuk usia 49 gitu kan. Waduh 49 berarti tahun depan saya 50 gitu kan. Ya itu kan angka yang angka yang genap, angka yang spesial, orang bilang the big five gitu. Gak tahu saya resmi masuk lansia atau enggak di sini. Jadinya kepikiran gitu, namanya penulis kan, masuk 50 ngapain ya gitu, masa nggak ada something special yang disiapkan gitu. Ya karena saya sudah jadi penulis, saya pikir saya rayakan dengan karya gitu, dengan karya tulis. Dan waktu itu sebenarnya nggak ada niatan melahirkan 2 buku sekaligus tadinya. Gitu, tadinya cuma ada 1 buku, yaitu yang 50 to 20 dulu.
gitu. Jadi saya pikir konsepnya, wow ternyata saya di usia jelang 50 ini banyak hal yang waktu saya muda saya pikir adalah hal yang terbaik atau hal yang benar, itu tuh terbukti enggak gitu. Oh, oke. Ya, gitu kan. Apapun itu dari segi karir, segi duit, segi jodoh gitu ya, topik yang umum dong buat usia 20-an gitu kan. Pas sampai 50-an, ternyata kenyataannya gak kayak gitu ya gitu. Jadi saya membayangkan bagaimana kalau saya bisa mengirimkan pesan ke masa lalu gitu. Kan sebenarnya nggak mungkin ya. Oh, oke. Tapi nggak apa-apa gitu, sebagai sebuah konsep. Inilah surat yang saya tulis untuk diri saya waktu usia 20 Oh. gitu. Jadi memang dari saya ke saya. Oh, I see. Sangat personal. Terus kenapa jadi buku untuk umum ya, harapannya siapa tahu dari 50 pesan. Jadi untuk 50 tahun ada 50 pesan. Mungkin ada yang relevan buat pembaca sekarang atau yang usia 20-annya sekarang. Gitu. Karena hidup tuh seringkali berulang ya. Oh, oke. Gitu. Nah, itu Menarik. trigger awalnya. Jadi itu sebenarnya juga salah satu proses kreatif yang dibuat sampai buku ini terjadi. Berarti ini bukunya berapa lama sih Pak? Prosesnya kan apakah karena 49-nya ini tiba-tiba dibuat atau itu udah lama, sebenarnya udah punya banyak pengalamannya, tapi baru wrap up jadi buku di umur 50 sebenarnya. Iya, karena ini kan sebenarnya refleksi jangka panjang ya. Cuman memang pembuatan resminya mulai menulisnya sendiri nunggu kakaknya yang sebelumnya rilis. Bulan Juli kan belajar marketing, belajar hidup Iya, keluar. betul. Jadi itu keluar dulu. Nah, sesudah itu baru fokus di buku berikutnya. Berarti kira-kira setengah tahun. Setengah tahun. Dari bulan Juli terbit Desember. Oh, apakah buku yang 50 to 50 to 20 ini adalah pelampiasan dari masa pas umur 20 yang bekerja sangat keras, ataukah seperti apa tuh Pak kira-kira? Mungkin pelampiasan nggak tepat ya, tapi Nggak tepat ya. lebih yang tadi saya bilang itu gitu. Refleksi. Refleksi dan banyak kesalahan kan, gitu. Dan itu kan normal ya, semua orang melakukan kesalahan. Jadi kesalahan itu akan jadi mubazir kalau nggak jadi pelajaran gitu. Oke. Jadi buat saya nih buku ini adalah banyak kesalahan-kesalahan saya di masa muda yang terus jadi pelajaran gitu. Dan siapa tahu buat yang belum menjalaninya ya bisa jadi harapan gitu. Jadi kesalahan, pelajaran, harapan. Oh, menarik. Harus beriman ya. Oke, menarik tuh Pak. Tapi kan sempat baca sekilas ya. Saya benernya belum sampai deep bacanya, tapi saya udah baca tuh di 50 to 20. Sebenarnya ada satu kesalahan yang statementnya adalah gini. Koreksi ya kalau mungkin salah secara kata ya. Tapi dia ada bilang bahwa menikah muda itu kesalahan. Itu Oh bukan, lebih tepatnya bahkan menikah adalah kesalahan. oh bener ya benar. Buru-buru menikah muda. Oh ya, menikah itu itu. ada kesalahan. Boleh gak sih Pak, saya secara personal pengen banget tuh mengulik ke dalam sana. Karena sejak juga saya secara pribadi tuh emang tidak memilih menikah cepat gitu. Maksudnya menikah di umur tua menurut saya lebih aman. Nah boleh tahu gak kalau dari Bapak, mungkin biar teman-teman yang mungkin belum baca gitu kan, biar bisa tahu juga tuh POV dari situ tuh Pak sebenarnya. Sampai bilang salah pula. Ya namanya penulis kan pasti, apalagi latar belakang marketing gitu. Jadi milih sesuatu judul aja harus provokatif dong. Betul. Gitu. Itulah jadi penulis dan pemasar juga. Iya betul. Memang judulnya provokatif, saya bilang menikah adalah kesalahan. Tapi saya jelaskan di isinya gitu. Jadi menurut saya sih perubahan paradigma saya itu adalah dari waktu saya muda. Dulu itu kan pas muda itu kayaknya menikah itu default setting gitu. Menikah itu default settingnya. Default setting maksudnya oke. artinya harus, ya harus gitu Iya. kan. Gitu, apa settingan pabriknya tuh gitu. Iya kan? Seolah sekolah, lulus, kerja, nikah, punya anak gitu kan. Anak kedua, anak ketiga. Gitu. Nah, cuman ya namanya dulu saya usia 20-an juga masih terjebak dalam paham itu, romantisme itu, dan tentunya karena masyarakat kan membentuknya seperti itu. Tapi belakangan saya di usia ini saya melihat banyak mengalami sendiri pernikahan, melihat pernikahan di sekitar saya, gitu, baik yang berhasil maupun yang gagal. Terus saya pikir saya mengubah pendapat itu sih. Saya pikir enggak sih, menikah itu tidak default setting. Iya. Itu bukan settingan pabrik, malah settingan pabrik itu harusnya single aja gitu. Oh oke. Single aja dulu, tapi sebentar dulu gitu. Iya ya. Bukan berarti anti pernikahan. Cuman saya menyadari beberapa orang itu simply nggak cocok dengan pernikahan gitu.
Karena kalau mereka, saya pakai contoh di buku itu gini loh. Kita belajar naik motor atau naik mobil. Untuk naik motor atau naik mobil itu kan kamu harus dapat resminya nih ya, dapat surat izinnya dong gitu. Kamu Iya. harus terbukti mampu untuk bisa masuk situ. Betul. Gitu. Bukan Iya, iya. semua orang lahir merasa berhak naik mobil dan naik motor tanpa SIM gitu kan. Gitu. Dia harus membuktikan bahwa dia mampu. Dan Nah, layak gitu betul. ya. Berarti dia bukan default settingnya kan. Default settingnya Iya. kamu nggak bisa naik mobil naik motor. Kalau membuktikan diri bisa silakan. Nah menurut saya menikah tuh saya melihat banyak orang yang harusnya nggak menikah. Gitu. Pas saya lihat gitu ya. Kayaknya dunia lebih baik kalau mereka nggak menikah deh. Oh, Gitu. Soalnya ya mohon maaf tapi ya menikahnya tuh ternyata membawa kesengsaraan buat kedua belah pihak. Bahkan membawa penderitaan ke pihak ketiga yaitu anak gitu anaknya. kan. Gitu. Jadi buat apa gitu? What's the point sih? Jadi saya nggak anti menikah. Saya bilang ke diri saya yang masih muda. Saya bilang lo yakin ini bukan default setting kok. Kalau lo nggak mau nggak apa-apa lo. Oh, oke, Gitu. oke. You do it kalau emang itu membawa kesejahteraan, membawa kebaikan, membawa ini. Tapi jangan melakukan itu karena merasa udah stepnya gitu. Oh, Siap nggak siap? Ya pokoknya gue harus menikah karena ini umur gue. Nah, saya tahu ini tentu kontroversial Iya, standpoint betul. ini karena mungkin berbenturan juga dengan ajaran agama. Ada ajaran agama yang seolah-olah itu mewajibkan kan. Ya udah Iya. itu saya serahkan ke pembaca. Gitu. Oke. Tapi belief saya sih enggak sih. Lo yakin dulu bahwa ini bener baru lakuin. Jangan asal ngikutin pakem Iya. gitu. Oke, oke. Ya sebenarnya itu juga kembali tuh ke sebenarnya melihat juga kan sebenarnya Bapak tadi juga bilang kan sebenarnya oh iya gue di umur 20 ya banyak hal yang pengen gue sampaikan juga ke gue di umur 20 kan. Nah sebenarnya kalau relate juga nih sama beberapa tulisan Bapak selain di buku, mungkin buku juga, mungkin juga di X juga gitu kan. Gimana Bapak melihat tulisan-tulisan lama Bapak sekarang itu gimana kira-kira tuh Pak? Apakah ada hal yang menurut Bapak, aduh kok gue dulu gini banget ya? Atau oh ya emang gue dulu sampai sekarang juga masih stay relevan gitu. Iya. Gimana tuh kira-kira? Pertama saya udah gak di X lagi atau Twitter, Iya. saya cabut. Oke. Sejak diambil sama Elon Musk saya bete, jadi saya keluar dari platform itu. Oh, oke. Tapi anyway, ya, Iya. saya tahu masuk pertanyaan kamu. Iya. Karena saya sebenarnya mulai aktif menulis untuk publik tuh 2004 sebenarnya. Gitu, waktu era blog datang. Oke. Gitu, jadi baru-baru belum ada sosial media, waktu itu adanya blog. Itu saya udah mulai menulis lah. Jadi pertanyaan kamu kalau saya disuruh ngelihat tulisan saya yang dulu, cringe ya. Iya. Banyak yang cringe-nya gitu ya, gitu kan. Tapi beginilah, itu nggak perlu dibesar-besarkan juga gitu. Karena kan kalau baca tulisan, aduh alay banget ya gila, malu banget ya gue. Tapi you know what, nggak usah merasa terlalu cringe atau merasa terlalu malu sih. Biasa aja gitu. Soalnya people change, people evolve gitu. Oke. Mindset Iya. sama values gue dulu 15-20 tahun yang lalu ya pasti beda dari sekarang. Iya. Jadi apa opini gue, tulisan gue waktu itu, ya mungkin gue sekarang udah berbeda pendapat gitu. Makanya lahirlah 50-20 karena ada jam terbang, ada pengalaman hidup, ada suka dan duka, tragedi dan lain-lain. Itu pasti bikin kacamata kita melihat dunia bergeser gitu. Oke. Jadi ya kalau saya ngelihat lagi, menjawab pertanyaan kamu, kalau saya ngelihat lagi ke belakang, iya ada beberapa hal yang saya mungkin nggak setuju, tapi juga nggak usah memukuli diri gitu. Oh, iya. Ya udah, that's life gitu. We evolve, I evolve, you evolve. Oke, wow, menarik. Oke, dari situ saya pengen tahu juga, boleh nggak sih Pas dikit nih kita mau kasih rating buku-buku Bapak, boleh nggak? Kira-kira Bapak kasih rating buku Bapak secara pribadi? Ini ada beberapa buku di timku udah coba sediain. Ini buku pertama saya, ini paling Iya. alay. Iya. Ratingnya apa maksudnya? 1 sampai 10, 1 jelek, 1 sampai 10 bagus. 10? Iya. Kira-kira gimana tuh Pak? Dari Ya, Cinta Mati. ini Seharusnya kan ada. cinta tidak harus mati. Iya, tidak harus Ini mati. kumpulan blog nih. Ini Oke. penerbit buku Kompas nih yang menerbitkan. Saya kasih berapa ya, malu juga nih. Saya kasih 7 kali ya sekarang. 7, oke. Kalau ini Pak hitam. Aduh, ini dia nih. Ini tragis nih buku ini. Oh. Ini fiksi pertama saya. Oh, oke. Pertama kali saya memberanikan diri masuk fiksi, terbit 2022. Kenapa dibilang tragis tuh Pak? Boleh gak sedikit ya? Karena ada statement itu pertama keluar tuh. Ya ini tragis sebenarnya karena secara penjualan nggak laku ya. Oh, Saya oke. jujur aja gitu. Iya. Dia nggak lewat cetakan 1. Tapi lucunya kalau yang udah baca itu menuntut sequel gitu. Iya. Jadi dia oke. tidak laku, tapi buat yang ngebeli Yang suka. bilang, ini terusin dong ceritanya. Karena emang dia cukup berbeda ya secara Iya. ininya ya.
Saya akan dengan PD-nya tetap ngasih angka 8 karena Oke. ya, oke. Oh ini, ya ini, Ini cukup tenar nih Pak buku ini Pak. iya. Dan buku ini punya perjalanan unik karena waktu terbit Alpha 2014 Girls. itu yang remaja itu milenial. Tapi nggak laku gitu. Bahkan saya dikasih tahu sama orang toko ini sempat diretur, dibalikin ke penerbitnya. Oh. Saking nggak lakunya sama Gramedia Matraman. Tapi kan setahu saya semenjak buku ini keluar sebenarnya Alpha Girls itu jadi cukup booming ya kata-kata Alpha Girls. I'm not sure ya karena bukunya sebenarnya nggak terlalu laku. Oh. Nah, yang kamu bilang mulai populer itu sebenarnya 2022. Oh. Yang mempopulerkan udah bukan milenial tapi Gen Z. Jadi Oh, buku ini telat I see. di pick up sama generasi Oh, sesudahnya. tapi boleh tahu nggak Pak? Ini kira-kira berapa ratingnya kalau gitu Pak? Kalau dari Bapak sendiri? Oh my god. Ini Saya dadakan bakal- Pak emang Pak. Saya bakal kasih 7,5 kali ya. 7,5. Wow, lebih tinggi daripada yang cinta Ya tidak iyalah. harus mati ya. Iya ini kan lebih serius begini. Oke, sip. Ayo berikutnya deh Pak. Ayo, ini buku terviral. Iya ini dari 10 judul saya ya ini yang paling populer sih. Walaupun covernya harus udah ganti ya, jangan yang ini. Yes, betul. Ya 8,5 kali ya. Wow, masih 8,5 Pak. Iya 8,5 aja Oke. deh. Oke, yuk berarti ini kalau ini Pak. Nah ini The Kompas. saya sebenarnya enjoy bikinnya. Bukunya lebih sulit. Ya saya kasih 8 deh. Gitu. Oh. Masih filsafat juga ini. Iya betul. Latar belakang masih filsafat. Oke, berikutnya nih Pak, kakak yang tadi baru lahir nih Pak. Oh ya ini saya saya cukup enjoy ngerjainnya karena ngambil dari pengalaman saya. Saya kasih 9 sih ini. Personal ya, personal. Iya, 9. Gitu. Oke. 2 buku baru Pak berikutnya. Aduh, ini dia nih. Saya nggak berani nilai nih. Oh, Yang kiri saya nggak berani, saya nggak berani nilai itu karena saya pertama kalinya bikin buku sajak. oh. Jadi deg-degan. Silakan dihujat pembaca. Ini boleh di Silakan roasting, dihujat. boleh dihujat, nggak apa-apa karena silakan karya debut. Sebenarnya semua buku saya juga layak dihujat sih. Iya, kalau yang sebelah kanan sih 8 ya, 50 to 20 saya kasih 8. Oke. Nggak ada yang dapat 9 ya? Ih, gitu. ada satu. Hah? Ada Nggak ada, satu. 8,5 adanya. Oh iya 8,5 benar. Saya nggak pernah ada yang saya kasih 9. Iya, Nggak betul. segitu Belum ada happy-nya. yang sampai 9 sampai 10 ya berarti ya. Iya. Oke. Sebenarnya oke balik nih Pak. Kan sebenarnya dari buku yang udah tulis sebenarnya 9 ya. Satu kan playbook ya, benar nggak ya Pak? Iya, itu Enggak ya, agak betul ya? spin-off-nya Alpha Girls aja Iya, sih. Alpha Girls ya. Sebenarnya pernah nggak sih itu tadi ngerasa gagal nih cerita gue terus seperti apa sih dan mungkin dari sisi responnya juga kurang puas or gimana gitu Pak? Di antara apa ya pun yang dipublis pernah nggak sih ngerasa kayaknya gagal deh nih cerita gue? Mungkin dari sisi responnya audiens atau kepuasan pribadi Bapak sendiri? Mungkin respon audiens kali ya. Ya yang tadi itu novel pertama saya gitu. Maksudnya ya siapa sih penulis yang nggak berharap bukunya laku gitu kan. Betul. Tetapi jadi itu memang bisa dilihat gagal secara komersial gitu. Tapi secara personal sih saya puas aja karena saya masuk ke genre yang jarang gitu. Itu kan distopia genre-nya. Iya. Maksudnya penulis Indonesia distopia tuh coba deh Banyak, dicari iya. gitu. Ada berapa banyak gitu kan. Iya betul. Benar. Jadi bahwa saya memberanikan diri masuk ke genre yang sulit atau jarang dicari nggak apa-apa gitu. Saya yang penting sudah memberanikan diri ke situ. Jadi iya kecewa kurang diterima dengan baik tapi di satu sisi bangga saya memberanikan diri menulis fiksi. Itu kan susah banget ya nulis fiksi gitu. Yang penting udah berhasil menghasilkan karya di situ dan semoga bukan yang terakhir. Bukan fiksi terakhir. Wah, mantap. Oke. Kita coba lihat nih. Sebenarnya tadi bahas soal buku Jaksel nih Pak. Sebenarnya kan ada banyak banget sentilan-sentilan kehidupan. Apalagi kan tentang dunia urban dan korporasi gitu kan ya. Sebenarnya apa sih ironi terbesar dari Bapak sendiri yang dirasakan terutama di dunia korporat dan terutama agensi juga ya tadi ya sebenarnya yang sebenarnya itu relevan sampai saat ini sebenarnya? Saya bingung nih menggunakan katanya ironi ya. Mungkin gini. Ini saya bahas sih di Sajaksel juga. Jadi ketika yang muda itu kan berambisi untuk menciptakan prestasi buat dirinya gitu kan. Ini saya harus jadi orang nih gitu kan. Dan dia mengejar itu kalau di agensi sampai lembur apa segala macam gitu kan.
mungkin dia menjadi ironis ketika dalam mengejar kesuksesan di karir dan di kantor itu dia jadi kehilangan dirinya gitu, atau dia kehilangan kemerdekaannya, sehingga dia menjadi, ya itu kata-kata budak korporat ada benarnya gitu kan. Kan definisi budak apa sih? Nggak punya kemerdekaan kan. Iya betul, saya dalam hati lagi ngomongin tadi. Jadi kata budak korporat itu sebenarnya filosofis gitu. Oke. Karena budak berarti kamu nggak merdeka. Sementara itu kan ironis. Karena orang itu kan pas kita muda baru lulus kita mengejar kemerdekaan kan. Kemerdekaan finansial, gue mau bangun karir nih gitu kan. Gue mau bangun diri gue gitu. Iya. Tapi kalau dia end up menjadi budak berarti dia dimiliki oleh si perusahaan atau si industri itu. Nah, kalau sampai seseorang sudah merasa tidak mampu, jadi gue udah gak mungkin nih resign dari, atau gue gak mungkin keluar dari industri ini lagi, gue udah merasa terjebak. Nah itu hati-hati gitu, karena berarti he's already owned by the work atau by the corporation. Padahal kan you should own your own life. Jadi banyak orang yang akhirnya udah menderita gak happy, kenapa lo gak resign? Gak bisa lah, cuman ini yang gue tahu gitu kan, cuman ya gue harus nafkahin istri, anak. Wah, gitu kan, relate gue udah banget lagi keluarga. banyak kehidupan kan? di luar sana. Iya. Pada saat itu maka tiba-tiba pekerjaan itu sudah jadi slave master gitu. They own you gitu, dan lo nggak own your life again gitu. Dan iya itu pun menimpa gue juga gitu kan dulu. Jadi menurut gue itu ironinya. Gue nggak tahu solusinya apa, karena that's just how life goes. Tapi some lucky people itu escape gitu. Gue melihat, gue berusaha escape. Belum tau berhasil apa enggak. Tapi gue so far bisa nih. Gue udah setahun kan. Udah setahun jadi sendiri tanpa ini. Dan ternyata gue gak apa-apa tuh. Gue gak kangen title gitu ya. Ya nafkah masih lumayan dari menulis gitu. Tapi gue coba, can I stand on my own 2 feet gitu loh. Dan gue ngeliat ada beberapa orang lain yang berani pivot gitu, bukan cuma gue ini. Iya betul. Gue punya bekas bos yang karir udah tinggi banget di multinasional. Baru pagi ini gue baca dia memutuskan jadi guru pilates, gitu. Keren menurut gue, keren, gitu ya. Tentunya dia melakukan itu nggak gegabah ya, karena ya pasti dia udah nabung, udah invest segala macem gitu kan. Jadi dia reclaim her freedom gitu. Atau story orang yang mau tiba-tiba karir bagus tapi gue mau apa itu slow living di kota kecil gitu kan. Itu menurut gue orang-orang yang merdeka gitu, karena it's okay. Gue gak kerja di SCBD, di Sudirman, di Jaksel ini, but I know what makes me happy gitu. Iya gitu sih. Dalam banget nih pembahasannya. Iya, tapi itu sebenarnya juga jadi relate sama sebenarnya seberapa sih, jadi menarik sebenarnya seberapa sih chaos perjalanan karirnya Pak Henry sendiri sih sebenarnya, sampai sebenarnya kan tadi ya bahasa budak korporasi sebenarnya kan juga mungkin banyak banget ya, harus bilang dari 100% orang mungkin hampir 90% bahkan rata-rata mereka bilang gue budak korporat gitu kan. Dan yang berani pivot ya pasti sedikit banget sih, karena itu harus punya nyali yang sangat besar gitu kan. Sebenarnya apa sih momen yang paling chaos dalam perjalanan karir Pak Henry sendiri sebenarnya, terlepas dari lahir buku Filosofi Teras juga kan udah cukup terkenal ya, side story kenapa Filosofi Teras juga keluar gitu. Sebenarnya apa sih yang paling chaos banget sampai akhirnya udah detik ini gue berhenti, tutup buku, dunia advertising tuh tutup buku gitu. Bukan dunia advertising sih mungkin tepatnya. Nggak ada yang betul-betul chaos ya dalam perjalanan karir gue. Seingat gue ya, maksudnya nggak ada lah momen yang sangat ini. Cuman mungkin gue pernah, sekarang gue bilang beruntung. Gue pernah cukup beruntung untuk berada di tempat yang salah. Justru tempat yang salah. Tempat itu role. Jadi gue pernah dalam perjalanan karir gue itu dapat role sales gitu. Dan sama ngeliat ke gue. Dan itu gue menyadari bahwa anjir ternyata gue gak bisa sales gitu kan. Dan it's okay. Kenapa ketawa? Kenapa gak keluh? Karena ternyata karena sebelumnya gue juga, sebetulnya gue kan sales kan. Dan sebelumnya basically gue berusaha keluar dari dunia sales, tapi ternyata gue kembali lagi ke dunia sales. Jadi relate. Oke. Dan ada beberapa orang yang memang merasa bahwa gue gak bisa jualan diri gue aja susah gitu. Oke. Jadi gue ditaruh lah itu di sales kan. Buset.
ya nggak langsung nggak happy gitu. Kalau memang lo the wrong person for the role, Iya, lo pasti mismatch itu pasti akan terjadi. terasa, lo akan merasakan dampaknya gitu. Padahal company-nya prestigious banget Oke. gitu kan. Wah, bayarannya apalagi gitu kan. Tapi ya itu you have to make a choice kalau gue. Iya. Kalau gue tuh damn it gue harus make a choice nih. Karena uang ini memang bisa jadi obat bius gitu kan. Ini uangnya bagus loh. Precious banget company-nya kalau nyebut gue kerja di perusahaan ini. Lo ini gitu kan. Oke. Lo keren gitu. Tapi role yang gue lakuin itu eating my soul gitu. Oh, Karena gue bukan sales gitu. Sama other people yang lebih cocok ya silakan. Tapi ini bukan gue gitu kan. Gitu. Jadi lebih banyak ke data, lebih banyak ke analisis dan nggak client facing. Nah itu mungkin yang periode yang cukup chaos. Tapi gue akhirnya memberanikan diri tuh melepaskan uang yang banyak gitu kan, prestis di company karena memang nggak cocok. oh. Dan abis itu ya ketika gue balik ke tempat yang bener ya happy lagi gitu. Oh, tapi berarti itu pindah role aja abis itu setelah itu berarti ya? Karena company-nya nggak bisa akomodate role yang gue perlukan ya gue harus Cabut. pindah kantor. Oh, menarik. Oke. Kira-kira Pak Henry boleh tahu nggak sih apa pelajaran terbesar sih yang Pak Henry dapatkan selama di dunia kantoran sebenarnya? Ada nggak sih Pak? Ngelah napasnya panjang banget. Nggak, gue harus juga at the same time ngomong ini yang relevan dengan generasi sekarang ya. Betul. Karena kan Biar- waktu gue mengawali karir itu beda lah dibandingkan sekarang. Tapi mungkin yang bisa gue share tuh adalah there is no such thing as safety gitu. Safety. Atau safety is illusion Oh. gitu. Dan itu berlaku di semua generasi. Jadi waktu gue Gen X nyari kerja, kita semua terpesona dengan perusahaan yang namanya gede gitu kan. Iya. Wah, Unilever gitu kan, atau kalau masuk BUMN atau apa gitu kan. Karena kita cari safety kan waktu itu kan. Ya udahlah cari kerjaan tuh yang safe aja gitu. Perusahaannya besar. Perusahaan besar. Nah, mungkin kalau buat generasi sekarang tuh startup gitu kan, unicorn gitu kan. Bisa jadi dari situ kan. Betul, Gue akan betul, mendapatkan betul. Benar. safety kalau gue masuk di unicorn yang keren atau startup yang lagi viral, yang lagi happening dan lain-lain. Sekarang kita tahu bahwa semuanya itu illusion kan. Apalagi dengan startup winter, Yap. tech winter kan. Iya. Gitu kita tahu lah 2022 2023 2004 berdarah-darah itu kan. Betul. Jadi ternyata kan gak ada safety kan. Jadi pelajaran itu adalah you can only rely on yourself gitu. Artinya lo nggak bisa lagi menggantungkan safety lo itu ke perusahaan. Kecuali lo PNS ya, beda cerita. Kalau lo masuk PNS ya jelas safety gitu kan, lo kerja sama negara. Tapi di luar PNS tuh ya you have to get ready gitu. Ternyata yang disebut unicorn pun yang nama paling besar pun gitu kan. Benar. Akhirnya mengalami perampingan gitu karena kondisi ekonomi nggak jelas gitu. Jadi gimana lo loyal pada diri lo sendiri dalam pengertian lo yang harus build adaptability lo gitu. Kalau lo tiba-tiba menghadapi keadaan di PHK, amit-amit ya, atau suatu industri kan bisa overnight, bisa bukan company ya, industrinya loh. Yes, ya, benar. Apalagi sekarang datang AI lah segala macam yang mengancam semua aktivitas yang sifatnya hanya data gitu ya, itu kan AI bisa melakukan lebih cepat dan lebih murah. Lo yang harus build sendiri. Adaptasi ya, harus adaptif dengan cepat ya. Iya, kemampuan adaptif lo apa, skill apa yang lo yang bisa bikin lo bertahan gitu. Menarik karena sebenarnya zaman sekarang banyak orang yang terlena dengan keadaan dia sekarang, sehingga ketika dia mengalami ya kasarnya PHK gitu, dia justru bingung, kenapa gue di PHK? Aduh, gue kurang, ini PHK gue, kantor ini kan terkenal. Iya, dan gue kurang apa nih sampai gue di PHK? Itu kan kadang terjadi tuh ya, banyak orang yang mengalami itu ya. Sebenarnya benar, adaptasi itu suatu hal yang penting banget karena zaman sekarang mungkin orang daya adaptasinya lebih lemah dibandingkan zaman Gen Z dan milenial sebenarnya kan ya Pak ya. Betul kan ya, kan Gen Z anak milenial kan mungkin masih bisa nih untuk menghadapi keadaan di mana, karena kan mereka masih mengalami krisis ya kan. Kalau di zaman sekarang kayaknya adaptasi emang quite challenging sih. Dan adaptasi itu lebih dari sekedar mental resilience ya. Itu penting, ingredient itu ya, mental resilience. Tapi gue bicara adaptasi di sini mana skill sih gitu. Dan itu isunya kalau lu terlalu spesialis menurut gue. Oh, jadi lebih baik generalis sebenarnya. Enggak juga.
gue akan cenderung ke situ. Oh, oke. Dari buku yang gue baca itu judulnya Range, gue rekomend tuh David Epstein. Dia argue bahwa generalis tuh akan lebih survive daripada spesialis. Tapi itu mungkin kalimat yang menyeramkan. Basically gue cuma pengen bilang kalau bisa lo multi skill gitu. Oh, Jadi kalau kerjaan lo tuh cuman marketing doang, bahkan marketingnya spesifik lagi, digital marketing. Udah gitu digital marketingnya lebih spesifik lagi, hanya social media marketing. Lo rentan sih. Oh, oke. Iya, lo akan sangat rentan kalau lo terlalu menjadi spesialis. Karena the moment spesialisasi ini dianggap nggak relevan atau kantor lo itu, lo bingung gitu. Bisa kemana lagi ya? Jadi jangan cuma jadi jago TikTok gitu, ya jagolah digital marketing yang lebih general. Jangan cuma jadi jago digital marketing, belajar marketing yang sebenarnya. Karena digital marketing itu cuma satu subset dari sekian besar marketing gitu. Iya betul. Nah dengan cara itu lo bisa adaptasi. Oh. Oke, adaptasi ya sebenarnya juga harus perdalam soft skill dan skill itu sendiri ya gitu ya Mas ya. Kadang kan sekarang bahkan orang ada yang bingung soft skills gue apa ya gitu. Kadang ketemu loh Pak orang-orang yang wah gila bahkan gue nggak tahu soft skills gue apa kayak. Padahal banyak banget man soft skills di luar sana dan lu bahkan even though nggak aware gitu ya. Oke, sebenarnya kan itu sebenarnya masuk juga tuh sebenarnya ke dalam bagaimana Bapak melihat hidup juga kan sebenarnya terutama terkenal dari si buku Filosofi Teras kan sebenarnya gue personal juga baca tuh Pak sebenarnya buku itu dan so appreciate banget buat buku itu karena sebenarnya ya buku itu memang buka banyak POV untuk banyak orang juga sih sebenarnya ya. Sebenarnya dari sisi buku itu kan banyak ilmu dari Stoa itu sendiri ya yang banyak dipaparkan sebenarnya. Apa sih yang benar-benar Bapak implementasikan ke dalam hidup Bapak saat ini terutama? Ada gak tuh Pak kira-kira yang benar-benar banget diimplementasikan sekarang dan pas dulu bekerja sebenarnya di korporasi tuh ada gak sih yang pernah diimplementasikan? Ya ada ya paling banyak gitu. Dan yang paling simple tuh sebenarnya itu selalu mencoba rasional gitu. Dan itu disiplin. Dan itu kita harus ngingetin diri sendiri sih semua orang. Karena walaupun kita dikasih apa ya otak atau aplikasinya kali ya gitu ya untuk berpikir rasional itu belum tentu dipakai gitu. Ada dalam diri kita tapi nggak pernah dipakai. Dan itu kan berlaku di banyak hal ya dari kita di kerjaan atau kita ngelihat berita menyikapi media sosial. Kadang-kadang kita ngegas dulu gitu, responnya tuh reaktif dan emosional. Yang diingetin sama mereka, coba lo take time deh, gitu. Lo take time, kalau lo merasa gusar, panik, apa marah atau stres gitu ya, itu yang lo audit tuh pikiran lo sendiri gitu, bukan nyalahin pihak eksternal lah. Itu kan ajaran Stoa kan gitu kan. Iya. Gitu. Bukan hal atau peristiwa yang mengusik lo, tapi opini lo tentang itu. Itu kepake banget di kantor gitu. Misalkan lo dapet email dari kantor atau kolik dan lo nggak tahu tersinggung gitu kan atau kesel. Karena satu koma aja gitu ya misalnya ya. Ajaran Stoik tuh pasti bilang enggak, bukan bos lo atau teman kantor lo yang bikin lo kesel. Tapi opini lo tentang email itu mendingan dicek karena jangan-jangan ada suzon, ada prasangka gitu yang nggak ada buktinya dan udah bikin lo rusuh sendiri. Gitu. Jadi berpikir rasional, berpikir dengan jeda, tidak tergesa-gesa dalam penyimpulan, cari bukti gitu. Itu kepake di pekerjaan sih. Ya karena kan juga kadang pernah dengar juga tuh, lu kalau baca WA tuh nadanya tergantung mood lu gitu kan. Nah belum komunikasi yang tertulis makin lama kan kantor makin pakai WA, pakai text based, wah itu rentan misunderstanding, rentan, iyalah banyak masalah, miskom. Iya, benar-benar karena memang sebenarnya mengkontrol diri sendiri itu lebih susah daripada, karena kan kita juga banyak, maksudnya perasaan kita kan juga sangat relate dengan keadaan kita di hari itu kan, mungkin hari itu kita lagi kenapa gitu, oh ternyata emosi kita jadinya nggak baik, terus hari itu kita dikasih bunga sama pacar, mungkin jadinya hari itu apapun yang terjadi gue pokoknya happy gitu kan ya Pak ya. Jadi sebenarnya itu emang relevan banget ya. Nah sebenarnya tapi kalau ngelihat ke sana ya Pak, sebenarnya bagaimana sih Bapak ngelihat brand yang ada saat ini gitu? Sebenarnya kan brand-brand sekarang ini kan mulai juga nih dunia marketing dengan segala keadaan yang terjadi gitu kan, sebenarnya kan brand ini banyak involve juga ya, banyak berkembang, banyak melakukan adaptasi juga. Sebenarnya gimana sih Bapak melihat itu dari sisi filosofinya sendiri? Sorry, aku
Saya nggak ngerti. Iya. Jadi gini, misalkan kita ngelihat saat ini kan Bapak ada di posisi, Bapak pernah di posisi brand, dan sekarang saat ini kan Bapak juga sebenarnya kan penulis nih. Sebenarnya dari sisi marketing, terutama di buku marketing hidup, sebenarnya bagaimana sih Bapak melihat brand itu sendiri sebenarnya? Apakah brand itu sekarang masih banyak yang relevan atau udah mulai banyak yang neko-neko gitu mintanya sebenarnya? Saya kurang ngerti pertanyaannya. Buat saya sih brand akan selamanya relevan gitu. Kalau kita lihat aja di luar sana semua orang menggunakan brand tertentu kan. Jadi brand sih baik-baik aja. Jadi gimana Enggak, maksudku pertanyaannya? gini, misalkan kalau Bapak dulu pasti dunia agency gitu kan sebenarnya banyak banget kan permintaan dari klien. Klien minta harus seginilah, harus awarenessnya harus terpapar sekian banyak. Nah itu kan sebenarnya saat ini pun masih relevan tuh Pak, masih banyak banget brand-brand yang mereka tuh meminta ke agency tuh terlalu muluk-muluk. Misalkan gitu. Misalnya kalau yang sekarang relate dengan kami nih ya, misalnya kita punya brand yang dari yang tadi misalnya secara sosial medianya engagementnya cuma 1%. Terus dia minta tiba-tiba kalau dengan pakai agensi harus 5%. Terus followernya harus meningkat sampai ke 20% lebih, padahal sebelumnya bahkan followernya nggak ada. Nah sebenarnya itu lebih ke filosofi, lebih ke sana sebenarnya dari sisi filosofinya, filosofi teras yang Bapak miliki. Sebenarnya menurut Bapak bagaimana sih mengantisipasi keadaan seperti itu misalkan ke klien gitu? Kayak jangan dihubungkan sama filosofi teras. Lebih ke mungkin mindsetnya Jadi, kali ya, iya, cara jadi- berpikirnya mungkin. Mungkin jangan dibawa ke filosofi teras kan terlalu jauh ya. Yang satu buku tentang filsafat hidup, yang kamu pertanyaannya tentang marketing gitu. Lebih baik ke marketing hidup, buku yang satu lagi Boleh, sebenarnya itu boleh. lebih dekat gitu. Jadi kalau observasi saya nih bukan banyak, beberapa brand itu mengejar matriks yang irrelevan gitu. Iya. Jadi ada sebuah statement yang sangat bagus. Not everything that can be measured matters. Not everything that matters can be measured. Itu kalimat itu bagus banget harus buat semua orang marketing. Ya, tidak semua hal yang bisa diukur itu Terukur. penting. Oh, oke. Dia bisa diukur, tapi bukan berarti dia penting. Oke. Sebaliknya, banyak hal yang penting itu nggak bisa diukur. Nah masalahnya tuh pemilik brand itu, yang penting bisa diukur karena bisa dibikin KPI dan report, makanya jadi diuber-uber. Satu yang saya nggak pernah suka tuh sebenarnya engagement metric. Buat saya nggak ngerti saya buat apa. Gitu. Buat saya the only metric yang matters itu sebenarnya itu sales gitu, atau minimal query traffic masuk ke itunya. Leads. Either itu walk in ke store, physical store, apa traffic itu tuh penting. Tapi engagement di media sosial tuh buat apa gitu? Karena yang saya perlukan tuh adalah konsumen yang membeli produk saya, bukan konsumen yang engage sama media sosial saya. Mungkin ini sangat unusual. Tapi ini ada hubungannya sama saya kerja di Facebook. Waktu saya kerja di Facebook, itu saya dididik seperti itu gitu. Dan ada datanya, 95% orang yang lihat iklan di media sosial dan kemudian beli, itu gak engage sama postingannya. Oh. Jadi it doesn't matter man, it doesn't matter gitu. Sebuah postingan tuh bisa gak ada engagement, tapi orang ngelihat, tapi orang pengen beli, itu lebih penting kan? Yes. Daripada orang Iya. ketawa-ketawa, "Ih lucu banget sih brand ini gitu, KOL ini lucu banget," tapi enak gak beli. Buat apa gitu? Iya. Dan tidakkah kita sendiri ya, pasti pernah gak sih ngelihat postingan brand, kita gak engage, kita gak like, kita cuma lihat, tapi iya gue pengen beli ini deh nanti. Iya. Banyak loh. Banyak banget gitu. ya. Sebaliknya ada postingan yang kreatif banget, jogetannya lucu, joknya wah kita share nih ke teman. Tetap kita nggak enak beli barangnya. Karena kita terpesona dengan kelucuan dan engagement di situ, tapi kita nggak beli. What for gitu. Wow, iya. Jadi buat saya perusahaan tuh bingung sendiri tuh nyuruh agency tolong bikin metric engagement tinggi. Ini nggak penting buat saya engagement. Dan saya kalau punya brand, saya nggak perlu orang engage sama konten saya beneran. Gue pengen lu beli. Gue gak perlu lo engage sama konten gue. Beli dong. Iya. Atau minimal tunjukkan ketertarikan. Kalau lo gak langsung beli, tunjukkan bahwa lo tertarik. Lo mulai ngecek produk gue, masuk ke website gue, atau masuk ke store gue. Biarpun lo nge-browsing beberapa SKU produk gue udah happy tuh. Walaupun lo gak menganggap konten gue seksi dan viral, I don't care. Gitu. Oh, oke. Iya. Sebenarnya wah itu sebenarnya cukup menarik sih. Sebenarnya bisa gak kita ke klien kita juga gitu? Ya tapi kan sometimes itu sesuatu yang memang jadi kadang kita juga punya tuh kendala seperti itu tuh Pak, bahwa ketika klien mintanya sejibun gitu ya, sekian banyak, tapi ini ya apa sih yang lo cari awareness gitu. Tapi ya
saat ini ya paparan awareness setuju, tapi kan kalau dia nggak beli, tapi sebenarnya konten beli itu lebih susah loh Pak, bener kan Tio? Iya nggak sih Pak? Saya nggak anti awareness, justru awareness itu penting. Buat saya lebih penting ngejar awareness daripada ngejar engagement. Oke. Gitu. Dan itu termasuk metrik yang klasik di marketing ya. Gitu. Jadi orang kalau nggak aware gimana beli gitu kan? Gitu kan. Tapi kan itu diukurnya harus ada metodologi yang berbeda ya. Ada riset terpisah dari sosial media. Jadi awareness is okay gitu. Sebuah produk kalau yang tahu hanya 10% sama sebuah produk sama yang tahu 90%, secara funnel ya pasti lebih mungkin tumbuh brand yang dikenal. Oke, iya. Menarik. Sebenarnya kalau dari sisi tren sendiri Pak, sebenarnya kan dari tadi kita ngomong udah ke marketing ya. Sebenarnya saat ini kan kemarin juga kita sempat bahas tuh beberapa tren marketing 2025. Sebenarnya ada beberapa tuh Pak kemarin kami bahas sendiri sebenarnya secara tren. Nah sebenarnya ada 7 sebenarnya. Cuman saya pengen sedikit meng-highlight 3 yang kuning nih Pak. Ada sustainability trend, and then ada social media game di mana udah more than transaksional. Juga sama adanya Asian pop culture rising. Kira-kira menurut POV Bapak tuh seperti apa untuk tren-tren marketing 2025? Atau Bapak punya tren menurut Bapak sendiri? Apakah Bapak punya tren marketing 2025 Pak sebenarnya? Saya nggak merasa cenayang. Oh oke. Itu yang kamu kuningin apa? Itu yang sebenarnya pengen kita highlight sih menurut POV Bapak sebenarnya. Oh berarti kita bahas dari yang Yes, yang the yellow kuningnya aja one, ya? yes. Dari yang yellow one, oke, sustainability trend, alternatif produk atau climate change. Oke, begini. Saya nggak tahu kita telat apa enggak menyelamatkan diri. Kayaknya kita akan kiamat bentar lagi. Oke. Enggak, karena kemarin kan ada berita bahwa kita udah tembus threshold 1,5 derajat kenaikan. Padahal batas kenaikan suhu 1,5 derajat itu udah berpuluh-puluh tahun udah diperingatkan sama saintis. Jangan sampai lewat. Gitu, karena kalau sampai kita lewat suhu dunia 1,5 derajat itu bisa-bisa point of no return gitu. Oh, jadi gue gak tahu planet ini masih ada beberapa tahun lagi atau enggak. Tapi beginilah, sudahlah, ini kenapa jadi dark gini. Bahwa brand harus masuk turut berpartisipasi, ini menurut gue setuju banget. Contohnya fast fashion gitu ya kan. Fast fashion kan udah mulai dikritik ya sekarang. Betul. Gitu. Emang kita perlu baju ganti 4 kali ya setahun kan, nggak make sense, dan itu kan hanya bikin sampah. Cuman begini, lu nggak bisa jualan itu doang, itu loh maksud gue. Oh iya. Jelas ya. Jadi gini, bahwa lo harus berpartisipasi, berkontribusi mencegah planet ini hancur, itu udah basic. Tapi lo jangan harap ngejual hanya bekal itu doang. Jelas ya. Jadi belilah produk gua karena produk gua environmental friendly. Nggak cukup men, gitu. Karena tidak semua konsumen sepeduli itu, satu. Dan yang kedua, konsumen tuh punya need yang harus dipenuhi dulu gitu. Dan need-nya itu bukan environmental, ya dong. Gitu kan. Misalkan botol shampoo, God knows sampah yang diciptakan oleh botol shampoo plastik tuh berapa banyaknya. Tapi kita semua harus pakai shampoo kan. Iya betul. Gitu kan. Tapi itu semua meninggalkan kemasan plastik kan. Kalau sampai ada produsen shampoo bilang, belilah botol shampoo gue karena botol gue bisa di apa itu namanya? Lebur. Apa kalau dilempar ke alam misalkan, wah dengan gitu ya. Dengan sebuah magic dia berubah jadi pupuk segala macam. Lu gila aja kalau berharap lo laku hanya gara-gara lo botol shampoo lo gitu. It's nice, thank you very much. Tapi kan konsumen punya kebutuhan atas rambutnya dong, gitu. Rambut gua harus bagus, rambut gua harus nggak ketombe dan lain-lain. Nah, lo harus tetap deliver itu. Jadi mengandalkan sustainability only sebagai jualan menurut gua tuh naif dan nggak cukup. Oke. Social media game more than transactional maksudnya apa nih? Jadi saat ini tuh sekarang mulai banyak banget kompetisi yang sangat sempit nih, di mana sebenarnya sebenarnya spesifik ke KOL. Jadi banyak banget sekarang kan KOL yang mereka mintanya tuh yang neko-neko, tapi sebenarnya saat ini ya everything is just transactional things gitu sebenarnya. Ya gue cuma butuh SOW lu sekian, ya lu kasih sekian gitu. Nah itu sebenarnya menurut Bapak gimana tuh tren-tren yang lebih ke KOL zaman sekarang, apalagi udah ada AI nanti berikutnya kan, udah bisa banyak juga sebenarnya. Sekarang AI juga udah mulai bisa menjadi figur tuh sebenarnya. Itu bagaimana nasib KOL yang akan mulai tergantikan sebenarnya, lebih transaksional saja. Pokoknya gue cuma minta lu 10 reels, ya udah 10 reels saja. Tapi harapannya sebenarnya bisa KOL-nya bisa kasih sesuatu yang oh ya kita kerjasama yuk, affiliate, seperti itu sebenarnya. Ya gue sih nggak nyalahin para KOL berlaku seperti itu ya, dan itu produk
brand atau marketer juga lah gitu kan. Maksudnya pihak brand lah yang mengedukasi KOL untuk menjadi komersial gitu. Ya di mana ada duit ya semua orang pengen dong gitu. Iya. Jadi naif sekali sebenarnya kalau masih ada brand yang mengira KOL ini jangan mata duitan dong. Ya nggak bisa gitu. Lu sendiri yang mengeduket bahwa ada duit di sini dan wajar. Jadi buat gue sih itu nggak ada masalah dan mungkin lebih sehat kali buat industri. Maksudnya jadi lebih sehat gitu. Biarin aja gitu. Biarin aja pasar bebas, biarin aja brand menyadari bahwa KOL udah makin pintar, makin punya hitungan. Jadi challenge-nya adalah sekarang bagaimana supaya brand bisa ketemu proposition yang makin menarik di luar perduitan gitu. Satu, yang kedua mengenali KOL mana yang genuine dan mana yang hanya pemburu. Maksudnya kan KOL tuh macam-macam. Iya, benar. KOL tuh macam-macam kok. Setuju. Betul. Mayoritas akan ya udah deh gitu kan. Wani Piro, SOE apa nih rate card. Iya. Tapi nggak semua loh KOL kayak gitu. Ada KOL yang memang punya passion gitu. Gue mungkin nggak punya exposure banyak, tapi menurut gue familiar misalkan dunia gadget. Dunia gadget gitu kan, bagaimana smartphone brand dengan KOL gitu. Ada KOL yang nggak peduli sebenarnya sama brandnya atau bahkan kategorinya. Yang penting lu bayar gue promote gitu kan. Tapi di dunia gadget tuh kan banyak orang yang passionate gitu. Kayak gue tuh termasuk suka ngikutin gadget gitu. Gue nggak perlu dibayar buat ngikutin. Gila brand ini sekarang punya teknologi ini ya. Smartphone ini punya fitur ini gitu kan. Jadi gue passionate banget tentang itu. Kalau gue di engage dan gue di appreciate level of interest sama passion gue, ya gue seneng gitu. Gitu. Ya tetap ada transaksi tapi nggak terlalu hitungan banget lah gitu. Ya, karena sendirinya juga udah punya rasa topiknya gitu. Karena gue suka nih topiknya. Jadi itu mungkin ya brand makin selektif sama KOL. Oke. Gitu. Sebenarnya terakhir nih Pak, sebenarnya Asian pop culture kan juga sekarang lagi rising banget ya sebenarnya soal banyak juga Asia, Korea itu kan muka Korea pun sekarang di Indonesia pun udah hampir di banyak banget billboard. Nah, menurut Bapak tuh apakah tren itu masih akan terus jalan di 2025? Nggak tahu saya. Iya kali, soalnya kayaknya there is no stopping ya di Korean culture. Jadi itu akan makin populer. Tetapi sekali lagi ini agak mirip dengan sustainability gitu. Just because something is viral bukan berarti itu cukup buat lo jualan brand lo. Jadi hanya karena sekarang trennya Korea bukan berarti PR gue selesai dengan menggunakan BA artis Korea. Nah itu ketahuan nggak ngerti marketing gitu. Karena marketing itu ada strateginya, ada brand naratifnya, dan itu nggak cukup dengan pakai artis Korea menurut gue. Oke. Menarik Pak. Terus sebenarnya boleh nggak kita ke strategi marketing? Jadi sebenarnya itu juga jadi tadi kan sebenarnya Bapak kan juga lama di research dan sebenarnya di strategi marketing as a planner gitu ya Pak. Saya pengen tahu dong Pak kira-kira secara strategi marketing itu sendiri sebenarnya apa sih Pak? Sebenarnya sedikit banget sih karena saya juga tahu ini waktunya sebenarnya udah hampir panjang sebenarnya. Kira-kira dari Bapak tuh bukan di sebelah sini tapi lebih pengen tahu sebenarnya secara strategi marketing Bapak lakukan dari research. Tadi kan marketing tuh banyak ya Pak. Mungkin viral itu saat ini tuh udah sangat beken banget di banyak brand. Jadi brand saat ini tuh yang penting kalau datang ke kami nih Pak, mereka rata-rata pokoknya gue viral. Titik. Nah itu kadang kita juga pengen nih Pak. Saat ini saya dan tim juga sebenarnya pengen banget kita menyuarakan bahwa sebenarnya agency itu bukan hanya viral doang gitu, tapi kan banyak banget komponen marketing ya Pak. Boleh nggak sih Pak sedikit aja ceritain strategi marketing itu tuh sebenarnya agar sebenarnya banyak paparan knowledge juga itu sebenarnya apa sih yang strategi marketing saat ini yang kehilangan substansi karena terlalu banyak adaptasi atau memang ini evolusi yang harus diterima oleh banyak orang gitu Pak? Ya ini yang pertama kritik terhadap brief minta viral itu basically adalah please banget tuh klien pelit nggak mau keluar duit. Okay. Itu kan sebenarnya basically permintaan viral itu adalah gue nggak punya duit tapi gue pengen impact sebanyak-banyak kan. Itu agak ngeselin gitu. Dan waktu saya di marketing terakhir saya selalu bilang jangan pernah minta viral, sesuatu minta viral. Karena dimensinya dua. Sesuatu itu viral itu biasanya organik sifatnya. Gitu kan. The moment lo nebengin itu sebagai brand lo langsung basi gitu. Satu. Dan yang kedua, kata-kata kekinian tuh gue benci banget. Jujur kekinian. Actually kekinian itu kata double edged sword. Karena kalau dia kata-kata kekinian berarti dia hanya berlaku masa kini. Iya gak everlasting ya. Iya. Nah lu pengen brand lu cuma ngetop sekarang.
banyak kan fenomena restoran apa yang kekinian itu lakunya memang ketika lagi dibahas kan. Abis Iya. itu ketika udah gak dibahas lagi masih laku nggak? Enggak. Ditinggal. Nah lo pengen brand ya. lo kayak gitu. Lo kan pengen punya brand yang gak laku 2 minggu doang gitu. Lo pengen brand yang 2 tahun, 20 tahun, kalau bisa 200 tahun. Kita lihat brand-brand yang bertahan segitu lama. Harusnya lo ke arah situ gitu. Jadi gue ada isu dengan asal ikut viral. Udah gitu sesuatu yang ngikutin viral udah pasti jadi template. Akhirnya brand lo gak ada bedanya sama brand lain. Semuanya ikut tren yang sama. Nggak ada uniqueness pointnya ya. Iya gitu, karena semuanya ngikutin tren yang sama, akhirnya nggak bisa dibedakan satu sama lain. Tadi lu nanya tentang strategi itu mah basic gitu, there is no secret, cuman nggak pernah dikerjain. Yang paling simple itu kan STP, Ya. segmentation, targeting, positioning, Positioning. itu aja dikerjain, belum tentu dikerjain. Lo tahu nggak segmen lo siapa gitu? Yes. Produk lo itu nggak cocok buat semua orang. Lo kenal nggak segmennya siapa yang lo mau sasar? Produk lo punya positioning nggak? Gitu. Positioning itu kan kayak apa ya? Kayak UD45 kali buat negara ya, konstitusi gitu kan. Lo tahu nih brand gue stand for apa? Siapa yang gue ajak ngomong, benefit yang gue berikan apa? Kenapa gue lebih kompetitif pada brand lain? Lo bahkan tahu nggak story tentang brand lo gitu? Gitu. Nah kalau lo belum punya ini semua, tapi cuman asal ikut tren, maka brand lo jadi orang yang krisis identitas atau kepribadian ganda. Ngerti gak sih? Hari ini brand gue Korea banget, tiba-tiba nanti bulan depan brand gue gadis kretek banget, nasionalis banget, tiba-tiba bulan depan lagi brand gue Avenger banget. Iya. Brand itu berubah. Padahal kita harus ngerti marketing science gitu. Brand yang kuat itu terbangun karena repetisi dan konsistensi gitu. Jadi brand ini selalu kalau dilihat, oh iya ini gaya ngomongnya kayak brand yang kayak dulu gitu. Ketika berapa tahun lagi brandnya masih konsisten, jadi mudah dikenali. Iya. Bayangin seorang Irin setiap kali ketemu reuni teman, lo berubah gaya ngomong, berubah agama, berubah gaya rambut, lo berubah terus kan. Terus orang bingung, ini Irin tuh siapa sih gitu. Iya. Garit. Tapi teman-teman lo mengenal Irin karena there is something consistent about you gitu. Point of view lo, values lo, belief lo gitu. Nggak mungkin semuanya berubah. Oke lah gaya rambut, baju boleh berubah dikit. Tapi at the core Irin is Irin kan. Nah begitu juga brand yang terlalu gonta-ganti, nggak punya pendirian. Akhirnya dia awareness-nya drop, recall-nya drop. Ya balik gak ada Gitu. penjualan berikutnya ya pasti ya. Oh oke, menarik. Berarti memang secara brand pun memang sebenarnya brand tuh juga harus realize ya bahwa sebenarnya reputation dan konsistensi itu terpenting dibandingkan sekedar hanya viral ya Pak ya. Ya iyalah, Ya, ya iyalah, know yourself dulu dan jangan pelit gitu. Iya. Gitu, keluar duit dong kalau mau dapat reach cukup atau you Iya, know karena ya- awareness. Oke, kita masuk kilas ke segmen berikutnya ya Pak, Fast and Curious. Jadi kita kasih 2 pilihan pertanyaan. Bapak pilih salah satunya. Gue paling sebel nih kayak gini. Iya. Oke, yuk, lebih suka kehidupan di 20-an atau 50-an? 50-an, Kenapa? lebih banyak duit. 20-an mah gue masih kere. Ya jauh-jauh ya masih ya. Oke, produk jelek, marketing bagus atau produk bagus, marketing jelek? Wah, produk bagus, marketing jelek. Karena marketing jelek bisa diperbaiki. Oh, bisa ganti agensi juga ya Pak? Iya. Cakep. Oke, next. Jadi trending topik tapi negatif atau direspon positif tapi nggak banyak di notice? Berdasarkan banyak case study dan analisis yang gue pernah baca, dengan berat hati gue terpaksa memilih trending topik tapi negatif. Oh oke. Boleh sedikit gak Pak? Itu kan karena sebenarnya banyak orang juga yang sebenarnya ya banyak yang bilang haters pun tetap jadi marketing kan sebenarnya. Ya, tapi ini take it with a grain of salt ya. Yap. Jadi tidak semua negatif itu beneficial. Jadi gini, ketika lo viral karena hal yang negatif itu macam-macam, itu maksud gue. Iya. Ya, gitu. Ada negatif yang terdengar kelihatan negatif, tapi itu sebenarnya nggak apa-apa. Gitu, dia nggak affecting sales. Iya. Gitu. Misalkan brand itu jadi dibahas, gue nggak tahu karena CEO-nya selingkuh, misalnya gue asal ngomong dulu deh gitu ya. Itu menurut gue tuh nggak apa-apa gitu. Oke. Ya, jadi yang penting disebut-sebut gitu. Misalkan gini deh, polemik Jaguar, lo tau nggak yang terakhir? Jaguar, Tahu. iklannya Jaguar yang diganti kan ya. yang diganti Iya, dan dia pakai dan dihujat sejuta iya, umat. Betul. Itu kan yang menghujat hanya orang marketing sebenarnya. Iya betul. Tapi
bahwa dia terangkat menjadi conversation, Oh, itu menurut gue itu masih nggak benefit masalah ya? Jaguar. Oh. Terlepas iklannya jelek, gue setuju. Iklannya jelek banget kan. Iya benar. Tetapi at least nama Jaguar itu Jadi diomongin lagi. Oke. Tapi menarik, apakah itu impact ke sales ya? Nggak tahu, tapi yang Iya. penting naik dulu daripada Iya, lo nggak benar. diomongin lebih Iya, sedih lagi. Udah benar. pasti kagak ada sales. Iya Gitu kan. benar-benar. Benar-benar. Jadi lebih mending lo diomongin walaupun diketawain daripada lo totally ignored. Iya. Brand yang betul. totally ignored mampus aja gitu. Iya. Ini at least sudah nggak di-ignore. Iya, gitu ya. benar. Ada nggak negatif yang destruktif? Ya ada. Misalkan lo produk makanan dan lo negatif karena lo misalkan nggak halal. Udah hancur tuh kalau di Indonesia. Iya kan? Betul. Atau kalau gue balik contoh mobil, lo misalkan trending negatif karena lo ketahuan ternyata nggak safe Iya. gitu. Oh, airbag lo nggak Nggak nyala. nyala. Mampus itu. Iya. Itu udah trending negatif yang mati gitu. Oke. Tapi ada negatifnya yang nggak apa-apa lah, yang penting dia masuk dalam Iya. conversation lagi Oh. gitu. Karena daripada responnya positif tapi nggak banyak notice. Iya, lebih nggak Ya penting lo ya. halu gitu, lo Iya. teriak-teriak sendiri tapi nggak ada yang tahu kecuali Iya, iya. lo dan teman-teman lo. Buat apa men gitu. Iya. Oke. Oke. Berikutnya, hustle di Jaksel atau soul living di kota kecil? Ya kalau lo nanya gue sekarang, gue pengen di kota kecil aja, boleh gak? Tapi kan lo nanya gue sekarang. Iya gitu. benar-benar. Lebih baik tulis buku tapi bukunya laku gitu ya Pak ya. Oke. Budget gede ide basic atau budget kecil tapi kreatif? Ada nggak tuh budget kecil tapi kreatif ya? Ada Ini ya. dikotomi yang sulit ya. Tetapi begini, gue akan pilih budget gede ide basic. Dan ini perspektif gue media sebenarnya. Gitu. Jadi gue pernah bilang gini, iklan yang biasa aja tapi media buy-nya gede akan mengalahkan Iya. iklan yang gila lucu banget, kreatif banget, tapi nggak ada media Karena paparannya budgetnya. nggak kesebar ya. Karena nggak bisa menjamin viral. Oh. Just because kreatif lo lucu banget belum tentu lo terekspos dan menjadi viral kan. Sementara iklan yang B aja tapi karena dikasih budget yang gede, Iya. dia kan bisa dapat reach Paparannya yang tinggi banyak, tuh, iya. paparan kan. Iya, Itu iya. cukup kok. Gitu. Konsumen itu nggak perlu iklan yang kreatif banget. Konsumen itu perlu di reminder. Reminder. Gitu. Iya. Reminder bahwa brand gue ada, brand gue akan solve your problem. Yes. Gitu. Biarpun iklan lo katro, tapi kalau lo repetisi berulang-ulang frekuensi dan Orang apa ya? yaudah deh gue inget aja itu. Cukup. Target lo bukan menang award. Iya. Target lo adalah jualan. Iya. Ya udah. Oke. Kerja di brand atau kerja di agensi? Agensi. Oh. Dengan segala suka dukanya, karena gue orangnya bosenan. Oh. Kerja di agensi itu bikin, waktu gue di agensi, pagi ini gue meeting, misalkan meeting bank lainnya. Siangnya gue meeting mie instan. Abis itu sorenya gue meeting kondom. Pernah tuh kayak gitu. Iya, oke. Hidup Oh. variasi banget kan. Gitu. Banget sih. Hidup tuh variasi banget. Dan menurut gue tuh banyak cross learning. Insight gue di bank bisa di telco. Insight gue di telco bisa di produk HP. Gitu. Sementara kalau gue kerja di brand, Cuma satu itu. satu kategori aja. Dan gue orangnya bosenan sih. Oh, oke. Sajaksel atau 50 to 20? Gue Ini terakhir tuh Pak. ini kan anak kembar ya. Iya. Masa gue disuruh milih satu sama yang lain. Tetapi gini lah, gue akan milih Sajaksel. Oh. Karena itu keluar comfort zone. Oh. Sangat-sangat oke, keluar oke. comfort zone. Maksudnya 50 to 20 tuh ya udah another non-fiction book Iya. dari gue. Tapi untuk tiba-tiba masuk Sajak, kok gue bisa nulis Sajak ya? Gitu. Iya. Nah itu tuh udah aneh banget. Uncomfortable banget. Dan uncomfortable is good. Iya. Karena berarti gue trying something new. Oke. Jadi gue akan pilih Sajaksel. Oke, menarik banget nih Pak pembicaraan kita. Sebenarnya 1 jam lebih Pak, kurang lebih. Iya gak berasa. Iya. Oke, sebenarnya kita wrap up sedikit ya Pak. Sebenarnya dari apa yang tadi kita bahas, sebenarnya memang secara tadi yang kita bilang, sebenarnya kita juga pengen kasih tahu nih ke banyak brand bahwa sebenarnya viral itu tuh bukan cuma satu bobot dalam sisi marketing ya Pak. Karena dalam berbagai bagian tuh marketing dan brand itu harusnya saling hand in hand ya, dimana dia bisa membuat audience dan customer itu remind dan teringat kembali. So tadi got the point banget bahwa brand bisa solve the problem dari customer itu tuh sangat penting untuk brand itu. Sebagai kita as a agency pun atau sebagai brand pun juga sadar ya. Termasuk juga dari beberapa buku yang Bapak juga bawa, termasuk marketing hidup, sebenarnya itu banyak banget sih memberikan insight buat kita.
So thank you banget nih Pak for the time. Sama-sama. Sepertinya kita sudah cukup ya. Oke, terima kasih Pak untuk waktunya. Thank you Irin buat Oke. obrolannya.